Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Jarini Ananda. Apa itu logika? Logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan juga tepat. Logika sendiri juga memiliki definisi, yaitu landasan berpikir untuk memperoleh kebenaran yang didasarkan pada pembuktian dan pemikiran rasional, atau bisa disebut dengan penalaran. Dengan menguasai logika, seseorang dapat mengurangi kesalahan untuk mengambil suatu keputusan. Terdapat dua jenis penalaran. Yang pertama yaitu penalaran deduktif, yaitu penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandalkan benar untuk menarik kesimpulan dengan pola tertentu. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Jenis-jenis logika terdapat 5. Yang pertama yaitu proposisi, yang kedua kalimat terbuka, yang ketiga ingkaran, keempat penarikan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu pernyataan majemuk. Di dalam pernyataan majemuk terdapat 4 jenis, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga ekuivalensi. Jenis yang pertama yaitu proposisi. Proposisi atau pernyataan adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dengan keduanya. Nilai benar atau salah suatu proposisi disebut sebagai nilai kebenaran proposisi. Nilai kebenaran sangat bergantung pada realitas atau fakta yang sebenarnya terjadi. Terdapat 2 jenis proposisi, yaitu proposisi sederhana dan juga proposisi majemuk. Proposisi sederhana merupakan proposisi yang tidak mengandung dengan kata hubung. Sedangkan proposisi majemuk, ia merupakan proposisi yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana dengan kata hubung. Proposisi dengan nilai kebenaran bisa disebut dengan B atau benar, sedangkan proposisi dengan nilai kebenaran salah bisa disebut dengan sebagai S atau salah. Selanjutnya yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel peubah sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Kalimat ini masih menjadi kalimat terbuka, tidak ada yang tahu apa kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Contoh kalimat terbuka adalah sebagai berikut. X adalah bilangan ganjil. X plus 3 kurang dari 10. Satu-satunya cara menyelesaikan kasus kalimat terbuka dengan menyusun himpunan seluruh anggota dari S yang bila disubstitusikan ke peubah akan menghasilkan pernyataan yang benar. Untuk itu, penyelesaian contoh di atas adalah sebagai berikut. X adalah bilangan ganjil. Untuk itu, X adalah himpunan bilangan dari 1, 3, 5, 7, dan 9, dan seterusnya. Yang kedua yaitu X plus 3 kurang dari 10. Maka X adalah himpunan bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya yaitu ingkaran. Ingkaran atau negasi merupakan pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dapat dilambangkan dengan seperti pada gambar. Untuk itu, apabila suatu proposisi bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Begitu pula dengan sebaliknya. Apabila suatu proposisi bernilai salah, maka ingkaran akan bernilai benar. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses berpikir logis untuk mendapatkan suatu kesimpulan baru dari satu atau lebih pernyataan yang sudah diketahui atau premis. Dalam logika matematika, kita menggunakan aturan-aturan tertentu untuk memastikan bahwa kesimpulan yang kita tarik adalah valid dan benar. Ada beberapa jenis dari penarikan kesimpulan yang digunakan dalam logika, yaitu yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, dan juga terakhir
silogisme yang merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan dua premis yang memiliki satu istilah yang sama. Yang terakhir yaitu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk sendiri merupakan pernyataan yang terdiri atas beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Kata hubung yang biasanya digunakan dalam logika ini yaitu konjungsi, disjungsi, dan implikasi dan ekuivalensi. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Konjungsi dilambangkan dengan terlihat pada gambar. Untuk itu, sebuah konjungsi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Yang ketiga yaitu implikasi. Implikasi merupakan kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Implikasi dilambangkan dengan tanda panah satu arah. Pernyataan pertama disebut sebagai antecedent dan pernyataan yang kedua disebut sebagai konsekuen. Yang terakhir yaitu ekuivalensi. Ekuivalensi atau implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila. Ekuivalensi dilambangkan dengan tanda panah dua arah. Ekuivalensi sendiri bernilai benar apabila kedua pernyataan tunggalnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Berikut merupakan contoh soal logika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.